Ada seorang ibu tanya, dia ini kan kepingin punya rumah, terus harus nyicil, harus nabung sampai bisa beli rumah atau kredit, karena kan kita menghadapi krisis ya Pak ya, menghadapi apa tadi, inflasi. Nah, dia disuruh anaknya untuk kredit, tetapi dia berpikir apakah harus nabung saja gitu untuk menghadapi masa-masa krisis ini, lebih baik gimana Pak? Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony. Salah satu di antaranya adalah tentang pertanyaan, apakah di masa krisis ekonomi seperti ini alangkah lebih baik menabung untuk membeli rumah ataupun kredit untuk membeli rumah. Nah, salah satu bahan pembicaraan ini dibahas oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony dalam diskusinya. Baiklah sahabat terang kemuliaan, sebelum kita mulai untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa kalau sampai hari ini Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan pesan dari hamba-Mu ya Bapa, berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mencerna dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua yang akan mendengarkan pesan-Mu ini. Dan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel terang kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel terang kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat terang kemuliaan, langsung saja kita akan dengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony. Selamat menyaksikan. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menemukan, nanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberikan kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tapi perlu saudara tahu bahwa jalan Tuhan beda dengan jalan manusia. Perlu tahu bahwa semua rancangan Tuhan tidak mendatangkan kecelakaan, tidak, tapi memberikan damai sejahtera. Nah, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Tapi Tuhan berjanji, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, di dalam badai apapun, di dalam tekanan apapun, Tuhan tetap menyertai. Ingat saudara, di dalam badai tekanan apapun persoalan kita, hidup kita, ingat, Tuhan tetap menyertai. Nah, jadi ingat, apapun tekanan, apapun badai yang datang, keyakinan ini harus engkau pegang, bahwa Tuhan tetap menyertai. Rencana Tuhan tidak seperti yang kita inginkan. Nah, kadang rencana Tuhan lebih hebat melebihi apa yang kita inginkan. Karena pikiran Tuhan bukan pikiran manusia. Dan penyediaan Tuhan melebihi doa yang kita ucapkan, saudara. Nah, ini ada seorang ibu tanya, dia ini kan kepingin punya rumah, terus harus nyicil
harus nabung sampai bisa beli rumah atau kredit? Karena kan kita menghadapi krisis ya Pak ya, menghadapi apa tadi, inflasi. Nah, dia disuruh anaknya untuk kredit, tetapi dia berpikir apakah harus nabung saja gitu untuk menghadapi masa-masa krisis ini, lebih baik gimana Pak Daud? Pada waktu menghadapi krisis seperti ini, penting jangan utang bank. Lebih baik jangan utang ya Pak ya. Tahan. Karena kalau kita utang, kan perputaran uang agak berat. Kan bunga bank tetap bayar. Oh iya. Kalau saat-saat ini untuk menyimpan uang di bank aman nggak Pak Daud? Pokoknya bank pemerintah itu aja. Bank yang aman gitu ya, bank pemerintah ya. Bank pemerintah. BCA bukan pemerintah ya Pak ya? Swasta ya. Swasta ya. Jadi ke BRI aja ya Pak ya. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana kita tahu kalau kita ini ada kutuk keturunan atau kuasa gelap atau roh jahat yang mengikuti kita? Kan kadang kita tidak tahu. Bagaimana itu supaya kita tahu, Pak? Supaya antisipasi. Gimana, Bu? Bagaimana kita tahu kalau di dalam hidup kita itu ada kutuk keturunan atau ada kuasa gelap yang mengikuti? Kadang-kadang kita kan tidak tahu katanya gitu. Oke, itu biasanya ada mimpi-mimpi ketemu orang mati atau hal-hal yang berbau gaib, kayak bau menyengat tetapi tidak ada sumber baunya. Ada bau wangi tapi tidak ada sumber baunya gitu loh. Oh, dan itu sering terjadi ya Pak ya. Sering Jadi terjadi. tahu kalau itu ada kuasa gelap yang mengikuti atau kutuk keturunan. Oke. Terus kemudian orang Kristen yang ikut pesugihan, apakah nanti masuk neraka walaupun dia pelayanan? Ya pasti. Kalau keselamatan itu kan anugerah ya. Tergantung detik-detik terakhir dia bertobat. Kalau detik terakhirnya sih punya kesempatan bertobat ya selamat ya Pak ya. Tapi kalau pas detik terakhir nggak bertobat, nah repotnya tuh detik terakhir dimakan setan, nah repot. Terus kemudian ini, kenapa orang yang punya ilmu gelap bisa dikalahkan dengan daun kelor? Kok berkuasa sekali daun kelor? Itu bukan dikalahkan, tapi itu hanya posisi netral. Jadi pada waktu satu unsur alam berlawanan tapi sejenis, maka kekuatan itu jadi netral, tidak berfungsi namanya. Nah, seperti orang punya ilmu kebal, dimasukkan ke dalam air, mati. Air bukan oksigen, oksigen bukan air, tapi di dalam air ada oksigen kan gitu. Makanya kalau orang punya ilmu kebal, masuk dalam air, hidungnya mati. Sekebal apapun. Itu pengalaman ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana kita tahu kalau kita itu sudah dibebaskan dari kutuk? Tergantung iman ya. Dari iman kembali ke iman kita. Iya, gak main perasaan ya Pak ya. Gak usah pakai perasaan, aku sudah putus. Kutuk apa enggak, gak usah pakai perasaan, pakai iman ya Pak ya. Pakai iman. Ya. Nah, kemudian di dalam kitab Samuel 28 disebutkan Raja Saul memanggil roh Samuel yang sudah mati. Menurut Pak Daud, itu benar-benar Samuel atau arwah orang mati? Bukan. Pertama, kalau itu roh Samuel, ingat, Nabi sama dukun pangkatnya tinggi mana? Nabi kan? Ya. Kalau suatu roh bisa dipanggil, itu tingkatnya lebih rendah dari pemanggil. Kedua, muncul dari dalam tanah. Sesuatu yang datang dari Tuhan itu datang dari atas. Elia, Musa. Nah, yang ketiga, nubuatnya tidak terjadi. Dikatakan, Saul, kau dan keluargamu akan bersama-sama aku besok. Kenyataannya, Mephiboset dan anak Saul, namanya Isiboset, lolos dari pertempuran itu kan. Termasuk Mikal, istrinya Daud. Artinya tidak semua keluarga Saul mati hari itu. Nah, yang keempat, dari buahnya lah kamu akan tahu. Buahnya apa?
Saul bunuh diri. Iya. Wah, luar biasa. Kemudian Shalom Pak Daud, saya mau bertanya tentang kalung kesehatan. Dari manakah asal energi dari kalung kesehatan itu? Itu selalu berbau sugesti ya. Sugesti sesuatu yang belum tentu benar. Tidak usah dipikir lah. Nah, kemudian kalau melayani pelepasan, kemudian tidak ada manifestasi, apakah dikatakan bahwa itu tidak berhasil? Dalam pelayanan pelepasan, penting itu bukan manifest, tapi bebas dan lepas. Iya. Itu Jadi tergantung iman manifestasi kita ya Pak ya. tergantung iman kita. Harus percaya bahwa di dalam darah Yesus, di dalam nama Yesus sudah lepas, begitu kita Iya. doakan gitu ya Pak ya. Iya. Ada suatu hal ya dalam pelayanan pelepasan tuh dulu itu zaman dulu ya. Kentut. Repot toh, manifestasi kentut. Habis pelayanan mabok semua kan. Kan tidak semua harus gitu. Yang lain ini pelepasan jadi kerasukan, kenapa taunya lari semua. Dan dalam kondisi seperti zaman sekarang ini ya, Pastor Deborah ya, investasi bodong tuh banyak terjadi. Iya, betul. Makanya dalam kondisi apapun harus tetap berpikir logis, jernih kan? Betul. Iya. Nah, itu Pak Daud. Sekarang ini kan yaitu mau menghadapi inflasi. Kan Pak Daud itu menyampaikan waktu itu ya di khotbah-khotbah Pak Daud untuk orang kalau bisa beli emas atau beli tanah, ya kan? Iya. Nah, bagi banyak yang bertanya bagaimana dengan yang tidak punya uang, apa yang harus dilakukan untuk memasuki masa-masa susah, krisis atau inflasi ini? Apa yang mereka harus lakukan? Fokuskan talenta potensi yang ada. Kita semua kan pasti punya potensi. Kita semua pasti talenta. Nah, itu yang difokuskan aja. Mempertajam namanya talenta dan ini potensi kita. Iya, terus kayak tadi itu ya Pak ya, setia mengerjakannya ya Pak ya, setia untuk mengerjakan itu. Iya. Iya ya, luar biasa. Kemudian di dalam Markus 5 ayat 12, kenapa roh-roh itu meminta memasuki babi? Bukankah itu roh? Kok mintanya masuk babi? Gimana itu? Pertanyaannya. Nah, maunya roh. Maunya roh. Terserah rohnya ya Pak ya? Iya, itu bukan urusan kita. Urusan kita. Urusan kita ngusir ya Pak ya? Oke. Pertanyaan yang kurang 3 lagi. Mana tadi ya? Ini. Kayaknya sudah deh pertanyaannya. Sebentar ya Pak. Yang lain cuma didoakan sama Mbak tugasnya. Oke. Pastor di chat ada. Hah? Ada lagi pertanyaan? Di chat. Di chat ya? Chatnya pastor maksudnya. Oh, di chat saya ya? Hah? Di chat direct ya? WhatsApp. Oh, di WhatsApp. Oke. Sebentar ya. Dari YouTube, dari live YouTube. Oke. Dikatakan, Shalom Pak Daud, apakah teknologi seperti chip bisa dikalahkan dengan doa? Itu mumet ya. Gak usah diributin lah. Betul, Pastor? Kecuali chipnya itu jimat baru diusir setannya kan gitu. Lah kalau chip ini kan apa ya, besi ya, benda ya. Jadi ya harus dibuang, bukan didoakan. Dibakar gitu. Dibuang, dibakar ya kan, bukan didoakan karena ini benda ya kan, ini benda padat. Nah, ini yang terakhir. Pak Daud bertugas di istana. Apakah Pak Daud menemukan ada dampak dari doa-doa orang percaya? Pasti ada toh. Ya pastilah. Buktinya Indonesia sampai sekarang masih ada. Iya, padahal harusnya sudah bangkrut dari dulu ya Pak Daud ya, Indonesia ya. Iya. Kan dikorupsi sampai bertahun-tahun. Karena gini ya, Indonesia ini yang
Pertama, rakyatnya sudah terlatih. Oh iya. Rakyatnya sudah terlatih. Coba kalau orang bule, orang Amerika masuk Indonesia makan lombok, mencret lah dulu, betul? Atau diare, betul? Apalagi makan rujak cingur, betul nggak? Nah, kalau di Indonesia udah biasa, betul? Betul. Jadi yang krisis model apapun, masyarakat rakyat Indonesia sudah biasa. Terlatih udah. Karena keadaan. Kedua, SDM, sumber daya alamnya itu bagus kan. Ada namanya itu, yang namanya itu mineral-mineralnya. Ketiga, didukung 2 musim. Nah, yang paling susah itu kalau 4 musim kan. Nah itu. Jadi makanya Indonesia itu selalu dalam kondisi krisis apapun itu tetap stay aja. Iya. Gak usah banyak-banyak. Asal mau capek sebentar aja di Indonesia, nanam bayam ya bisa kok. Betul. Pelihara ayam gitu ya Pak ya. Karena didukung dengan 2 musim. Oh iya, 2 musim itu ya. Kalau di negara lain kan banyak 4 musim. Iya. Betul. Iya, survei membuktikan ya orang-orang yang dari luar negeri itu kalau datang ke Indonesia mereka murus-murus katanya karena mereka terbiasa terlalu bersih. Kalau kita kan makan ada lalat hijau pun sedap aja kita nggak sakit perut kan karena sudah vitamin nih. Vitamin. Itu kasih karunia ya kan, yang jualan saya pakai tangan yang cuek-cuek aja kita sehat. Tapi kalau orang bule datang itu langsung murus saudara. Gitu, langsung murus dan sebagainya. Nah, itu kasih karunia untuk orang Indonesia, kebal. Ya, dahsyat. Terima kasih Pak Daud. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan dapat kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni ini atau Pastor Dotoni ini akan selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga tentunya mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas pesan yang telah disampaikan. Kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Berkati kami semua yang telah mendengar pesan-Mu ini dan berkati kami semua yang telah menonton video-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sekali lagi jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.